Selamat datang di channel Engineering bersama saya Rahmat. Materi kali ini kita akan melanjutkan materi tentang analisis gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah, atau kita lebih mengenalnya dengan gangguan tidak simetris. Adapun di pembahasan kali ini kita akan membahas contoh soal terkait menghitung arus gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah. Baik, kita akan melanjutkan ke contoh soal. Sini kita dapat melihat sebuah gambar sistem sederhana di mana ada generator 11 kV dengan impedansi urutan positif, urutan negatif, dan urutan 0. Impedansi sumbernya sudah ada. Kemudian di sini ditransformasikan ya untuk level tegangan dari level tegangan 11 kV ini kemudian ini menjadi 66 kV dengan impedansi trafo sendiri 0,1. Selanjutnya di level tegangan 66 kV ini ditransmisikan melalui sebuah penghantar dengan data impedansi juga sudah dapat kita lihat, dan kemudian di sini terdapat sebuah trafo tenaga juga dengan level tegangan 66 kV per 3,3 kV. Dalam hal ini merupakan trafo step down. Adapun yang akan kita hitung pada tutorial kali ini ada dua, yaitu di sini teman-teman bisa melihat ada PMT X, mana soal A itu kita diminta untuk menghitung besarnya arus gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah di titik F pada saat ini posisinya terbuka atau posisinya tidak sedang beroperasi. Dan pertanyaan atau soal bagian B itu kita diminta untuk menghitung arus gangguan pada titik F dengan kondisi CB atau PMT X ini posisi close atau beroperasi. Dalam hal ini trafonya beroperasi. Dan yang perlu diingat, yang perlu dicatat, ini kita diminta menghitung arus gangguan dengan level impedansi atau level di level 75 MVA base. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan bagian A, di mana kita diminta untuk menghitung arus gangguan hubung singkat di titik F satu fasa saat posisi MT tidak sedang beroperasi. Dalam hal ini trafo ini posisinya pertama-tama sesuai dengan teori yang sudah kita pelajari di materi menghitung atau analisis gangguan hubung singkat tidak simetris, tentunya kita diminta untuk menggambarkan diagram impedansi urutan positif, diagram impedansi urutan negatif, dan impedansi urutan 0. Baik, langkah pertama adalah kita diminta untuk menggambarkan sumbernya ya, MF-nya. Oke, ini ada MF 1 per menit, dan di sini ada impedansi urutan positif Z31 dengan besar 0,13, kemudian melewati impedansi 0,1 per unit, kemudian melewati impedansi transmisi 0,34, kemudian menuju ke titik S gangguan. Oke, kita untuk menggambar netralnya, kemudian di sini ada arus urutan positif yang mengalir di diagram impedansi urutan positif ini, dan di sini ada tegangan. Selanjutnya untuk menggambarkan diagram impedansi urutan negatif. Ingat, di materi sebelumnya dijelaskan komponen urutan negatif atau diagram urutan negatif tidak mempunyai sumber IMF, sehingga kita langsung menggambarkan
diagram impedansi sumbernya saja, yaitu impedansi urutan negatif dari sumber ini, dari generator ini. Kemudian terus gangguan menuju ke F ini akan melewati impedansi trafo, yaitu impedansi urutan negatif trafo 0,1. Selanjutnya melewati impedansi transmisi dan menuju ke karena impedansi urutan negatif maka dia di F2. Dan selanjutnya kita akan gambarkan netral 2-nya, N2-nya. Kemudian ada arus negatif 2 dan tegangan urutan negatif. Selanjutnya kita akan menggambarkan diagram impedansi urutan 0. Mulai dari impedansi urutan 0 generator 0,06. Di sini ada belitan delta, sehingga pada saat terjadi gangguan di titik F, arus urutan 0 tidak akan melewati generator ini, sehingga nanti rangkaiannya akan terbuka di sini. Oke, selanjutnya melewati impedansi trafo 0,1, impedansi transmisi 2, impedansi urutan 0, dan ke titik gangguan. Nah, rangkaiannya karena tadi tidak melewati urutan 0 ini, arus urutan 0 ini tidak melewati impedansi, melewati generator, karena di sini ada belitan delta, dan urutan 0 tadi hanya melewati netral sisi 66 kV menuju ke titik gangguan. Jadi distribusi arus urutan 0-nya hanya melewati sisi HV, sehingga bahkan di sini hanya melewati, kemudian masuk ke trafo melewati impedansi urutan 0 dari generator sendiri. Selanjutnya ini ini titik N0-nya, dan sini ada V0, sebelumnya kita harus menggambarkan, kemudian ini kemudian kita menginterkoneksikan ketiga impedansi ini. Jadi kami di rangkai seri ini F1 ketemu dengan N0, kemudian untuk rangkaian N1 ke F2 ini di seri, dihubung seri urutan 0. Jadi kita lihat dari gambar ini, rangkaian ini tidak melewati diagram impedansi urutan 0, tidak melewati impedansi generator, sehingga nanti menghitung karena ini di seri, hubungan seri. Jadi kita menyederhanakan rangkaian ini. Kita akan lihat karena hubungan ketiga impedansi urutan di atas rangkaian seri, sehingga total impedansi pada saat terjadi gangguan hubung singkat ke tanah merupakan hasil penjumlahan seluruh impedansi urutan, dan disederhanakan ikut ada IMF-nya, dan impedansinya adalah 2,44 unit. Alir 1, 2, dan ada I0. Selanjutnya kita akan melihat ini adalah I1 sama dengan I2 sama dengan I0, karena dia mengalir ke dalam rangkaian seri. Jadi I1 kita akan hitung sama dengan 1/2 2,44 per unit bagi dengan 2,44 per unit atau 0,40 per unit. Nah, arus gangguannya adalah 1 tambah 2 dan 1,227. Oke, selanjutnya akan menghitung arus dasar pada level tegangan 66 kV, karena gangguan tadi terjadi di level tegangan 66
kV dengan MVA base di awal sebesar 75 MVA, maka arus dasar level tegangan 66 kV ini adalah 75 kali 10 atau 75 MVA 732 dikali level tegangan 66 kV, dan kita memperoleh arus dasar di level tegangan 66 kV dengan 5 MVA adalah sebesar 656 MVA, sehingga arus gangguan dari unit kita akan konversi ke menjadi 1,227 dikali dengan 656 ampere sebesar 5 ampere. Baik, ini untuk pertanyaan bagian A. Nah, ini bisa kita lihat nanti setelah menghitung setelah menghitung soal bagian B, kita bisa membedakan ternyata netral dengan dimasukkannya PMT di sisi sebelah, di sisi lawan, itu bisa meningkatkan jumlah atau besar arus gangguan. Kita lihat soal B. Nah, soalnya studi kasusnya adalah PMT masuk sedang beroperasi, sehingga distribusi arus adalah melewati 66 3,3 dan melewati sisi 1166 kV melalui netral V-nya. Kita gambarkan di studi kasus sebelumnya. Kita gambarkan IMF-nya dulu, kemudian melewati impedansi generator, dan melewati impedansi urutan positif dari si trafo ini, kemudian melewati impedansi I menuju ke titik gangguan, dan kita sebutnya F1. Kemudian kita gambarkan karena di sini masih ada beban karena PMT-nya masuk, di sini masih ada impedansi urutan positif. Di sini mengalir arus urutan positif N1-nya, dan ini adalah tegangan urutan positif. Diagram impedansi urutan negatif dari rangkaian ini, mana dia untuk diagram impedansi urutan negatif tidak memiliki IMF, sehingga kita langsung menggambarkan diagram impedansi urutannya. Dan melewati impedansi trafo, kemudian melewati impedansi transmisi, dan F2 kita gambarkan, kemudian menuju ke gambar ke diagram impedansi trafonya 0,1, kemudian kita gambarkan netralnya, ini ada N2, kemudian ada arus negatif, dan ini tegangannya. Selanjutnya kita gambarkan distribusi urutan nolnya berikut. Sama, ini melewati impedansi urutan 0, maka di sini ada delta karena sehingga urutan 0 tidak melewati jalur ini, melewati jalur netral HP. Oke, kita potong di sini, kemudian menggambarkan trafo 0,1 per unit, kemudian melewati impedansi transmisi 1 buan. Sini yang kita lihat, yang kita adalah karena impedansi karena PMT di sini masuk, ya melewati ini juga melewati netral sisi HP trafo step down. Gambarkan ini dengan 1. Dan di sini ada R netralnya. Kita gambar sini, kita akan menutup ini. Selanjutnya ada distribusi, ada arus urutan 0 di sini, dan ada tegangannya V0. Selanjutnya rangkaian ini melalui ini. Bisa dilihat
serikan rangkaian ini. Seri rangkaiannya ini melalui ini, tapi melalui titik F1 dan M1 kita hubungkan. Kemudian kita menghitung di total. Sebelum kita menghitung seluruh impedansinya, kita harus lebih dahulu menghitung impedansi urutan 0 ini adalah paralel. Nah, sehingga kita bisa menghitung. Jadi ini kita jumlahkan 0,1 kan dengan ini, jumlah ini, kemudian kita bagi dengan seluruh kita bagi dengan jumlah impedansi urutan 0 ini, sehingga kita memperoleh impedansi urutan 0-nya adalah sebesar 0,093. Kemudian nanti kita akan jumlahkan menjadi si urutan positif, dijumlahkan impedansi urutan negatif, dan dijumlahkan impedansi urutan 0, di mana hasilnya adalah 0,093. Dijumlahkan hasil 1,233. Ini ada urutan positif, negatif, dan urutan 0. Rumusnya adalah tegangan dibagi dengan impedansi. I adalah I, dan di sini 1 unit, dan ini juga dalam besaran per unit, jadi 1,233. Nya adalah 0,811, sehingga hasilnya adalah total ketika arus ini positif, negatif, dan 0, yaitu 2,433. Kemudian dengan arus dasarnya 1596 ampere. Bisa kita lihat untuk kondisi masuk di trafo step down itu bisa meningkatkan arus gangguan, bisa menjadi 2 kalinya 196 ampere. Oke, sekian yang bisa kita sampaikan di tutorial kali ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Terima kasih.